Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah pada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberikan salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Dan jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab setiap pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, sebetulnya bacaan hari ini itu ada dua pilihan. Yang pertama bacaan harian, dan karena kita masuk masa biasa, maka bacaannya juga masa biasa pada hari ini, yaitu hari Selasa kedua. Tetapi karena tim dokumentasi atau tim liturgi untuk multimedia menyediakan atau memaparkan bacaan yang bersangkutan, maka pada saat peringatan Titus dan Timotius ini, bacaannya menggunakan bacaan dari yang dibacakan tadi. Hanya sekedar untuk mempermudah umat yang misa di rumah untuk menyimak. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, isi bacaan Injil hari ini di situ memperlihatkan bagaimana Timotius dan Titus itu memulai untuk karyanya diutus. Kita melihat Timotius dan Titus itu awalnya bukan orang Kristiani, bukan orang Yahudi juga. Maka pada waktu dia dibaptis oleh Paulus, dia juga diminta oleh Paulus untuk sunat. Kenapa? Karena Timotius dan Titus itu mau diutus di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Ya, supaya pewartaannya itu bisa diterima, maka hidup Timotius dan Titus pun itu harus mengenal dan mengetahui, lalu menghidupi juga suasana hidup orang Yahudi. Di sana sebetulnya mau diungkapkan ada satu hal, bahwa kalau dia siap diutus, dia harus siap juga untuk dibentuk. Siap juga untuk menunaikan apa yang menjadi tugasnya. Tentu saja juga dengan cara bagaimana dia bisa menyesuaikan diri supaya bisa diterima oleh orang yang harus menerima warta itu. Maka Timotius dan Titus pun itu juga mau untuk disunat karena dia dari keturunan Yunani. Ya, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Sedangkan yang mau diwartakan apa? Yang diwartakan adalah damai sejahtera bagi kamu. Maka yang diwartakan adalah damai sejahtera. Jadi bukan melulu dalil-dalil kitab suci, bukan. Bukan juga yang diwartakan adalah menghafal kitab suci, bukan. Karena Injil yang tertulis pada waktu itu juga belum ada. Maka yang diwartakan adalah kebahagiaan, kegembiraan, sukacita karena Allah hadir di tengah-tengah kita dalam diri Tuhan Yesus. Itu yang diwartakan. Sehingga orang kalau sudah mengalami kenyamanan, mengalami keamanan karena dia akan selamat, mengalami juga istilahnya itu situasi damai sejahtera di dalam hatinya,
maka ia pun juga akan bisa sanggup untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, tugas itu sekarang kita emban juga untuk kita bawa ke tengah masyarakat. Nah sekarang, kalau kehadiran kita pada masa pandemi ini, apakah kita juga memberikan damai sejahtera kepada orang-orang yang kita jumpai? Ataukah justru kehadiran kita membahayakan karena kita justru karena pola kehidupan kita yang tidak sehat justru bisa membahayakan orang-orang yang sehat yang ada di sekitar kita. Mewartakan damai sejahtera konkretnya adalah membuat orang itu aman, membuat orang itu nyaman, membuat orang itu enak, membuat orang itu bisa melakukan aktivitas kebaikan dengan baik pula. Ini kan memberikan damai. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka bacaan yang istilahnya bacaan Injil hari ini di situ mengajak kepada kita, apakah kita juga mampu untuk memberikan damai sejahtera kepada semua orang yang kita jumpai? Kalau kita mampu untuk melakukan itu, maka kita sebetulnya sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Tuhan pada saat itu mengutus pun, itu ibaratnya digambarkan seolah-olah mengutus domba di tengah-tengah serigala. Berarti tanda bahwa pada saat kita diutus itu bukan suasana yang nyaman sebetulnya. Tetapi suasana yang membahayakan untuk kehidupan kita pula. Nah Tuhan itu juga akan menjaganya. Walaupun itu membahayakan nyawa, tetapi Tuhan menjaganya. Maka haruslah pada waktu kita mewartakan damai sejahtera itu, kita tetap berhubungan dengan yang menjagai kita, yang mendampingi kita, yang membuat kita mampu untuk memberikan pewartaan tentang damai itu. Jadi kita istilahnya itu tetap merasa harus dijaga, maka kita membutuhkan kedekatan dengan sang penjaga kehidupan kita, yakni Tuhan. Maka mari kita bersama-sama mencoba untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kita juga diutus di tengah-tengah orang-orang yang mungkin sudah membenci kita sebelumnya.